Oke, udah ya rekam. Nah, kadang-kadang dependensi itu juga ada di X ya. Jadi X ini untuk melihat nanti model dependensinya ada nggak di ubah prediktor selain di dependensi di ini biasanya dependensi di X ini bisa menggunakan uji Moran ya. Atau bisa juga di running gitu modelnya sekaligus, nanti kita lihat hasil ujinya ya, hasil uji juga bisa. Kalau nggak nyata berarti nggak kita ambil, tapi kalau nyata baru dimasukkan ya. Kemudian ada uji keragaman spasial. Keragaman spasial ini juga ada dua macam ya. Ada yang kalau dia mengandung dependensi, jadi ini sudah mengeluarkan efek dependensinya, ya, dikeluarkan dulu. Terus ada juga yang masih mengandung dependensi. Jadi keragaman umum ini uji BP biasanya yang kita gunakan. Nah kalau ini namanya juga uji BP tapi tanpa dependensi ya, tanpa lag biasanya nyebutnya. Ya. Tuh. Nah, dari sini kalau efek spasinya udah jelas mana yang pas gitu, baru kemudian kita lanjutkan dengan model yang sesuai. Nah, minggu keempat itu akan dibahas tentang model dependensi dulu ya. Model dependensi. Kemudian dependensi ini macamnya banyak ya. Ada yang SAR ya, nanti akan saya jelaskan taksonomi L-host itu ya. Ada SEM ya. Ada GSM. Nah, kalau ada dependensi DX ada yang namanya spatial durbin ya. Ada juga DX tapi ada juga lag di galatnya itu spatial durbin error model ya. Kemudian kalau hanya dependensinya DX itu namanya SLX ya. Oke. Ini nanti kita bahas bagaimana pendugaan parameternya. Pokoknya pendugaan parameternya tidak bisa satu kali jalan ya, biasanya perlu 2 tahap gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah punya model dependensi, ini bagaimana nanti menafsirkan koefisien? Wah, kok sampai minggu kelima masih ini ya, kita belum, padahal inginnya bedah buku ya. Penafsiran koefisien ya. Oke. Penafsiran koefisien ya. Koefisien dari model dependensi ya, model yang saya tulis model pada 4 gitu aja ya. Kemudian minggu kelima ini sudah. Terus minggu ke-6 kita masuk model efek keragaman ya. Ini model keragaman spasial. Nah, model keragaman spasial ini yang terkenal ini adalah RTG ya. RTG, terus bagaimana pendugaan parameternya RTG ini ya. Nah, bobot yang digunakan pada model RTG ini sebenarnya tidak sama ya dengan model yang dependensi. Kalau dependensi kan menggunakan matriks bobot tertentu gitu ya. Kalau di sini keragaman spasial ini bobotnya yang digunakan ini bobot ke densitas. Jadi makanya dia menggunakan bobot misalnya biasanya itu yang digunakan adalah kernel. Ya. Kernelnya ini banyak ya. Jadi kadang-kadang salah ada yang mengartikan sebab kernel itu kalau pemodelan itu macamnya banyak. Ada yang gunanya untuk men-stretch ruang supaya dia tidak multikolinier itu namanya kernel trick ya. Tapi kalau kernel di sini ini ke arah density estimation ya. Jadi ini
ke density estimation. Mungkin kalau cari-cari ini kernelnya yang apa gitu ya, kernelnya terkait dengan density estimation. Ada yang ngambil ini enggak, kernel ya sekarang? Udah pernah tahu semuanya kernel? Belum? Sempat dibahas di mata kuliah pemodelan non-parametrik, Bu. Oh, non-parametrik. Non-parametrik ya? Oke. Oke. Nah, saya sebenarnya ketujuh itu pingin buka ya, ada buku baru itu tentang spatial big data. Ada beberapa di buku spatial big data ini pendekatannya yang sedikit berbeda gitu ya. Sebenarnya Ibu ingin membahas ke sini, nanti mungkin ada bukunya, nanti saya share aja jauh-jauh hari. Mungkin ini berapa orang sih? 10 ya? 10 apa 11? Nah, nanti kita share aja mungkin 2 grup gitu ya, membuat kayak tugas gitu dari sini. Tugasnya saya ambil dari buku Big Data gitu ya. Nah, nanti kalau sempat di pertemuan ke-6 ini juga akan saya tambahkan dengan yang penambahan temporalnya ya. Kalau sempat ini akan saya tambahkan tentang RTGT ya. Nah, jadi kalau sudah ada komponen spasial temporalnya, RTG itu bisa dikembangkan menjadi regresi terboboti geografis temporal ya. Ya memang banyak ya sebenarnya spasial yang saya berikan ini masih banyak yang belum tersampaikan ya. Jadi memang butuh waktu untuk mempelajari mandiri gitu ya. Karena kalau dipelajari semua nggak, mestinya itu 1 semester 1 mata kuliah mungkin cukup ya, karena kita bahas dalam gitu ya. Oke, ini terkait materi. Kalau ujian saya dari tugas ini tadi ya, dari tugas ini nanti sama ada ujian ini ya, kayak praktek, nanti akan diberikan data gitu, terus menentukan model yang sesuai gitu ya, sesuai tahapan-tahapan yang telah disampaikan di kuliah gitu. Oke, ada pertanyaan terkait ini materi? Oh iya, e-booknya nanti saya beri, saya lupa kemarin sibuk macam-macam ya kemarin tuh. Saya punya PR ngasih e-book kalian ya, e-booknya ada beberapa, nanti kalian bisa baca ya. Tapi memang satu buku itu nggak lengkap ya, maksudnya buku ini kurang, buku di sini kurang gitu ya. Belum ada sih memang buku spasial yang khusus mulai membahas dari keseluruhan tahapan-tahapan ini ya. Ada pertanyaan tidak? Belum? Ini kalian catat atau saya print screen? Nyatet tadi? Nyatet atau enggak? Saya nyatet, Bu. Saya nyatet, Bu. Oh, nyatet. Ya udah. Ibu belum nyempet ini ya, belum sempat membuat outline materi ya. Biasanya tuh pertemuan kalau yang offline tuh cepet ya. Nah, sekarang Ibu kan udah punya buku, makanya sudah mulai banyak tahu gitu. Jadinya lebih dalam memahaminya. Jadi sekarang sudah mulai fokus ke spasialnya, udah banyak tahu ya. Oke, sekarang kita lihat materi yang pertama ya tentang efek spasial. Ya. Saya show aja ya, mudah-mudahan nggak hang. Kapan juga di show hang ya. Oke, kita bahas tentang efek spasial ya, supaya mudah difahami dulu. Adapun offline pada presentasi. Oh, ini kok ada suara saya ya? Sebentar ya. Bukan yang ini berarti. Ini tadinya mau ngerekam ya, jadi nggak sempat saya ngerekam. Tapi karena S2 ini sedikit, ya udah nggak perlu rekaman ya. Sebentar. Ini auto save, oke. Tadinya mau ngerekam, cuman sedikit mahasiswanya nggak perlu. Kalau S1 iya Ibu ngerekam ya karena mahasiswanya banyak, ratusan. Bentar, saya ceknya ya, mudah-mudahan nggak ada suaranya.
Oke, kita share dulu. Loh, ini sudah share ya? Kok saya masih sudah share? Sebentar. Ntar saya pindahnya fotonya ini ke ya. Jadi akan kita bahas jenis data spasial dulu ya. Mungkin Pak Nur juga udah ngebahas ya. Ini suaranya terdengar nggak suara saya? Karena di rumah hujan ini. Terdengar? Bu. Dengar, Bu. Iya, khawatirnya kalah sama suara hujan. Oke ya, jadi data spasial ini ada bermacam-macam ya. Aduh, ini HP saya kenapa teriak-teriak ya, sebentar. Jadi ada data titik ya, di sini ada data titik. Jadi lokasi ini, kalau data titik ini menunjukkan lokasi-lokasi kejadian. Jadi titik-titik ini menunjukkan lokasi kejadian. Jadi misalkan saja kita ngamati tentang sarang burung gitu ya, di hutan gitu ya. Ini kenapa show sendiri dia ya. Oh, ini mungkin saya rekam terus nggak jadi. Ya udah gini aja lah ya. Nah, jadi ini mungkin menunjukkan apa lokasi-lokasi sarang burung di hutan gitu ya. Jadi dia digambarkan titik. Kemudian ada data yang kontinu. Kalau kontinu itu prosesnya itu kontinu. Jadi misalkan kayak curah hujan ya, itu proses yang kontinu. Meskipun mungkin kita ngamati hanya beberapa stasiun gitu ya, atau mungkin tingkat kesalinitas dari air gitu ya, itu juga merupakan proses kontinu. Kalau data kontinu itu kita nyajikannya dalam bentuk seperti ini, ada kontur ya seperti ini, area delineasi. Di sini area kuning itu berarti dia menunjukkan nilainya yang sama gitu ya. Kalau hijau ya berarti dia areanya seperti itu. Jadi biasanya kalau curah hujan kan gitu, ada zona yang tinggi gitu ya, ada zona yang rendah dan sebagainya. Itu biasanya menggunakan ini. Nah, pada data kontinu ini kalian bisa menggunakan kriging atau proses smoothing yang lain banyak ya. Ada kayak thin plate spline itu juga bisa digunakan ya. Terus ada juga lowest ya, itu mungkin kalian belajar di statistika non parametrik. Intinya ini bisa menggunakan smoothing gitu ya. Selain kriging, kriging juga ada yang menggunakan spline ya. Nah, ini beberapa buku ya. Ini memang buku-buku yang terkait dengan geostatistik. Ini untuk proses-proses yang sifatnya kontinu. Jadi kalau data kalian kontinu, kalian harus menggunakan model-model yang ada di statistik spasial untuk proses kontinu ya. Ini yang paling terkenal ini Cressy ya, 93. Saya nggak tahu Pak Nur pakai Cressy kah? Ada juga yang ini Henning ya, ada juga siapa ini pengarangnya nggak tahu ini, Richard Webster, ini juga sering dipakai ya mahasiswa kalau mensitasi ya. Nah, kemudian buku yang ini yang Hierarchical Modeling Analysis Spatial Data ini Banerjee ini dia sudah masukkan unsur temporal. Jadi model spasio-temporal, kalau ada yang tertarik menggunakan pemodel spasio-temporal juga bisa menggunakan buku ini ya. Saya punya buku aslinya karena dulu penelitian saya S3 terkait ke sini ya. Jadi nah, di sini pendekatannya hierarki, dan kalau sudah hierarki, sudah kompleks, mau nggak mau kita harus menggunakan model yang bias gitu ya, model Bayesian gitu ya. Jadi kenapa Bayesian itu dipakai itu umumnya karena modelnya sudah kompleks, parameter yang diduga banyak, sehingga nggak mungkin metode likelihood itu bisa menyelesaikan. Makanya kita biasanya menggunakan hierarki ya. Nah, hierarchical Bayesian ini sudah ada ya di R ya, namanya R-INLA ya, Integrated Nested Laplace Approximation ya. Jadi di INLA itu sekarang mungkin yang pernah belajar Bayes ya atau belum ya nggak apa-apa. Biasanya Bayes itu
Belajar teori kan ya kalian ya, bias ya. Bias itu kan menduga sebaran posteriornya. Dari posteriornya itu kita dapatkan penduga parameternya ya. Nah, di situ kalau bias kalian belajar di teori itu kan masih yang simple gitu ya. Nah, pada yang sudah kompleks itu nggak bisa kita mendapatkan fungsi posterior yang sudah kompleks, biasanya menggunakan metode kayak resampling, ada Gibbs sampling, ada Monte Carlo gitu ya. Nah, sekarang ada pendekatan yang inla itu. Nah, kalau inla itu pendekatannya sudah ke analitik. Jadi sebarannya itu sudah didekati dengan Laplace gitu. Sehingga solusinya mendekati eksak ya. Jadi approximation itu kan ya mendekati gitu ya. Itu sudah ada, kalau yang tertarik ke sana Bayesian itu sudah ada menggunakan R-inla. Saya lihat sudah 3 hierarki itu sudah bisa menggunakan R-inla ya. Jadi perkembangan software itu menurut saya zaman sekarang itu sudah sangat cepat. Jadi kalian mesti juga mengupdate ilmu kalian, jangan sampai melihat saya masih belajar di sini, tapi orang sudah jauh ke depan. Jadi banyak membaca menurut saya ya kuncinya ya. Oke. Nah, kemudian ada data area ya. Kalau data area ya ini menunjukkan area ya, warna-warna ini menunjukkan bahwa satu area itu mempunyai nilai yang sama. Biasanya kan ini data spasial area itu kayak kepadatan penduduk, kabupaten kota, angka kesakitan malaria atau PDRB atau macam-macam ya, IPM itu juga menunjukkan nilai dari kabupaten kota ya. Nah, ini bukunya ini saya ada semua. Nanti saya share ya ke kalian ya. Yang paling terkenal ini adalah Luc Anselin. Luc Anselin YouTube-nya banyak ya, kalau kalian cari. Beliau sangat hebat ya menurut saya. Dia orang yang statistiknya jago ya, ekonominya juga jago ya. Maksudnya statistik itu sudah pendekatan yang likelihood sudah advance tuh dia sangat-sangat menguasai gitu ya. Kemudian ada Arbia. Arbia ini dia merupakan kayak kumpulan paper gitu ya. Terus ada Bifan, ini tentang analisis spasial data R, tapi ini juga saya lihat belum komplit gitu ya. Jadi kayak tahapan kalau saya punya uji LM ini next apa gitu ya. Ya, saya sedang nyusun buku untuk dengan R-nya ini step-stepnya itu sedang saya susun ya ini ya dengan Bu Nisa. Mudah-mudahan kelar tahun depan sehingga kayak ada buku acuan gitu ya. Kemudian ada juga yang Jim Lesak. Jim Lesak ini dia menggunakan MATLAB ya. Nah, di sini Bayesian juga sudah banyak buku-buku ini ya. Terus ada lagi yang Elhouse ini sudah mengembangkan ya spasial ekonometrik ini ke panel ya. Nah, ini panel ini juga open problemnya masih banyak. Kalau topik-topik kalian mau ke sana atau belum sudah punya topik atau belum ya ini ya. Saya juga nggak tahu nih ya. Nah, itu. Oke, kita masuk ke efek spasial ya. Tadi preambul ya, pemanasan ya. Jadi efek spasial itu ada dependensi spasial ya. Dependensi spasial dan heterogenitas. Dependensi spasial ini maknanya itu adalah daerah tetangga lebih mirip daripada daerah yang letaknya berjauhan. Jadi tetangga kita lebih mirip nilainya ya. Dan dia akan mengecil seiring dengan meningkatnya jarak antar lokasi amatan ya. Nah, kemudian biasanya di sini untuk mengetahui dependensi spasial ini menggunakan matriks bobot. Emang ini kalau di show enak ini sebenarnya karena step-stepnya ada ya. Sebentar coba saya show. Nah, biasanya untuk menggambarkan dependensi ini menggunakan matriks bobot ya. Kok saya malah ke sebelumnya. Nah, dependensi spasial tadi sudah saya kemukakan, dia bisa terjadi di ubah dependen Y, bisa prediktor, bisa juga galat ya. Kemudian efek spasial berikutnya ini adalah keragaman spasial ya. Keragaman spasial ini dia bisa berasal dari ketidakstabilan struktural, artinya parameter struktural dalam ruang ini berbeda-beda pada setiap lokasi amatan ya.
nggak sama. Bisa juga karena heterosikidastisitas. Jadi ini ragam galatnya ini berbeda antar lokasi amatan ya. Nah, katanya ahlinya bahwa efek spasial ini umumnya disebabkan karena karakteristik yang berbeda ukuran ya area-areanya itu. Bisa juga karena disebabkan kesalahan pengukuran pada saat agregasi data yang tidak secara akurat mencerminkan proses spasial yang mendasarinya. Ini mungkin rekamannya dulu ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan kesalahan pengukuran ya? Jadi di sini bisa struktur spasial itu bisa karena ukurannya yang berbeda-beda, bisa juga karena kesalahan pengukuran, measurement error ya. Jadi artinya kita itu ngukur proses yang salah maksudnya, seperti itu measurement error. Mungkin yang gampang itu measurement error mungkin gini ya, kayak ngecek tensi gitu, tensi darah gitu ya. Saya habis olahraga gitu ya. Tensi saya 130 per katakan 90 gitu. Terus saya istirahat sekian jam, berbeda lagi ya. Nah, padahal itu menggunakan alat ukur yang sama. Jadi karena adanya meskipun diulang-ulang tensi itu kalau kalian lakukan berkali-kali tetap tidak akan sama. Jadi tetap mengandung measurement error ya. Atau juga mungkin ketika kalian melakukan survei gitu, menanyakan kalori yang dimakan berapa gitu ya. Nah, kalian mesti melakukan aproksimasi kan ya. Satu centongnya seberapa gitu kan harus jelas ya. Kalau standarnya nggak jelas, maka data kalian yang peroleh itu akan datanya mengandung kesalahan pengukuran ya. Seperti tensi tadi mestinya dikondisikan Anda sudah duduk di ruangan misalkan setengah jam, tenang pikirannya gitu ya, supaya pengukuran tensi itu benar-benar menggambarkan tubuh kita gitu ya. Nah, sekarang apa sih kesalahan pengukuran di di spasial ya? Ini perhatikan ini ada area F1 dan F2. Ini misalkan suatu wilayah fungsional ya yang merupakan proses spasial sebenarnya ya. Jadi ini ada area 1 dan area 2 gitu ya. Misalkan kita ngamati tentang peubah Y gitu, peubah Y, saya biasa ngajar teori ada putri nih ya, peubah Y ya, misalkan ini baiknya pengangguran gitu ya. Maka untuk penyederhanaan ini diasumsikan bahwa F1 dan F2 ini adalah area perjalanan ke tempat kerja. Jadi di sini kerjanya hanya di sini aja di F1, ini juga di F2 tidak ada di sini antara F1 dan F2. Jadi orang yang tinggal di F1 atau F2 juga bekerja di daerahnya tidak ada arus komuter antara F1 dan F2. Jadi kita benar-benar supaya tercermin ini area F1 dan area F2. Jadi murni tidak ada hubungan antara F1 dan F2. Itu kan yang idealnya ya kalau kita mau mengukur data. Nah, misalkan di sini ada D1, D2 dan D3 gitu ya. Ini misalkan unit administratif, misalkan kabupaten kota. Kita bentuk di sini ada D1, D2, D3. Nah, di mana kita kan biasanya mengumpulkan data itu berdasarkan kabupaten kota gitu ya. Nah, di sini ada D1 yang di bagian area sebentar, D1 bagian D2 ini. D2 ini terbagi yang di bagian yang F1, ada juga D2 yang bagian F2 ya. Terus saya pakai laser ya. Jadi D2 ini ada yang masuk di area F1, D2 akan juga masuk F2. Ini nyatakan sebagai D21, artinya D2 yang masuk F1. Dan ada juga di sini D3 ya. Ya benar ya, D3 dan D22 ini yang masuk area F2. Jadi F1 terdiri dari D1 dan D21. Sedangkan F2 terdiri dari D22 dan D3 ya. Ini ya, sehingga F1 adalah D1, F2 adalah D3 ditambah D2.2 gitu ya. Karena data ini hanya tersedia untuk area administratif yang lengkap ya. Misalnya kita sebut aja
wilayah tenaga kerja R1 dan R2, misalkan ini dinyatakan R1 itu adalah D1 gitu ya. Kemudian R2 itu D2, D3 ya. Sudah bisa bayangkan ya ini ya. Jadi ini ada wilayah yang full tadi fungsional F1, F2, terus ini ada wilayah administratif tadi ya D2, D3. Terus ini ada lagi area yang administrasinya lengkap ya, ada R1 yang ini adalah anggotanya D1, R2 ini adalah D2 dan D3 ya. Nah, sehingga agregasi data pengangguran, maksudnya gambarnya ikut lagi ya, oke. Nah, sehingga agregasi data pengangguran dua wilayah ketenagaan kerjaan ini pada R1, R2, maka pada pengangguran R1 itu kan pengangguran di D1 saja ya. Sedangkan pengangguran di R2 itu gabungan dari D2 ditambah D3 ya. Nah, sedangkan D2 sendiri ini terdiri dari apa? D21 dan D22. Dan sedangkan D3 tetap D3 ya. Nah, dari sini kalau ada guncangan, ada shock gitu ya, ketenaga kerjaan yang misalkan ada PHK gitu, sifatnya negatif ya, di wilayah fungsional F1 sini, kalau di sini ada guncangan, tapi di sini tidak, maka dampaknya kemana? Ya? Maka ini akan pengangguran di daerah mana R1 ini juga akan meningkat, dan D2 ini 1 juga akan meningkat. Kalau ini sudah meningkat ya di D21 ini ya terpengaruh kan ya. Nah, karena karyawan yang tinggal di sini D21 ini D2 juga akan terpengaruh ya. Sehingga daerah wilayah R2-nya ini juga akan terpengaruh ya. Karena 21 ini kan dipengaruhi ya. Jadi guncangan yang terjadi di mana di F1 ini berpengaruh ke D1, juga berpengaruh ke sini otomatis berpengaruh ke 2. Ya. Nah, akibatnya di sinilah ya ilustrasi ini menunjukkan bagaimana dependensi spasial itu dapat muncul dari agregasi spasial. Jadi ketika kita mengagregasikan, kalau ada seperti kasus seperti ini, maka tidak mencerminkan proses yang sebenarnya. Ya. Padahal tadi areanya kan ini F1, F2 aja, tapi begitu kita bagi ada D1, D2, D3. Nah, ini sudah ada perubahan di F1 akan berpengaruh ke lainnya seperti itu ya. Sehingga kalian kalau mengumpulkan data misalkan kayak PDRB kabupaten kota itu sebenarnya tidak mencerminkan misalkan Bogor, tidak murni Bogor, tapi juga dipengaruhi bagaimana hubungan antara Bogor ini dengan lokasi sekitarnya ya. Ya, ini ya. Jadi ini adalah ilustrasi bahwa pada data spasial itu mengandung kesalahan pengukuran. Ya. Ya. Dalam hal ini agregasi terlibat dengan kesalahan pengukuran yang menyebabkan dependensi spasial antara Ahmad dan Y di sini ya. Ada pertanyaan terkait ini? Belum? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini kesalahan pengukuran ya. Jadi dependensi pada spasial galat ini sering diartikan dia kesalahan pengukuran, measurement error, atau bisa juga karena PUBA yang dihilangkan. Jadi PUBA kita nggak lengkap, itu juga bisa menyebabkan dependensi spasial. Jadi misalkan kita modelkan regresi gitu ya, terus X-nya ada yang kurang gitu ya. Setelah diperiksa ternyata mengandung misalkan dependensi di galatnya. Itu juga bisa karena disebabkan adanya PUBA yang kurang di model tersebut ya. Pada PUBA yang dihilangkan, PUBA ini tidak harus penting untuk model, akan tetapi menyebabkan dependensi spasial yang substantif yang menghasilkan nanti kalau ada dependensi spasial ini kan dampaknya ke spillover gitu ya. Jadi memang kalau kalian mau murni regresi ya diperiksa kembali asumsi-asumsinya apakah masih ada PUBA yang kurang. Karena kalau kurang itu bisa menyebabkan dependensi spasial ya.
Jadi dependensi spasial itu bisa disebabkan kesalahan pengukuran tadi, bisa juga karena peubah yang dihilangkan. Makanya kalian kalau mendapatkan data BPS, itu kan data kabupaten kota, masih diperiksa tentang dependensi spasialnya. Kalau mengandung dependensi spasial, berarti itu harus diatasi ya. Dalam analisis regresi, kesalahan pengukuran atau peubah yang dihilangkan ini dinyatakan dalam galat ya. Galat area I dan J ini tidak lagi independen tetapi berkorelasi ya. Nah, ini ya. Jadi asumsi kalau diregresikan kovariannya ini harusnya 0. Tetapi kalau pada mengandung dependensi spasial, maka kovarian ini tidak akan sama dengan 0 ya. Nah, biasanya kalau terkait ke matriks asumsi bebas stokastik identik itu kan seperti ini ya. Asumsi di regresi epsilon menyebar normal 0 sigma kuadrat I. Jadi ini mengatakan dia independen gitu ya. Tetapi begitu dia mempunyai dependensi, maka matriksnya ini menjadi matriks yang bentuk umum yaitu omega. Ini mengandung dependensi antar amatan gitu ya. Nah, biasanya di sini matriks ragam-peragam ini biasanya kan disolusi kalau ada galatnya ini mempunyai matriks dia tidak homogen ya ini ya, atau ragamnya tidak sama. Ini kan biasanya disolusikan menggunakan bobot gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan bobotnya nanti dicoba dengan bobot spasial ya. Nah, apakah bobot spasialnya mau jarak atau ketanggaan itu bisa diperiksa mana yang terbaik untuk mengatasi regresi tersebut ya. Mudah-mudahan sudah menguasai ya regresi ya. Kalau ada kasus seperti ini berarti biasanya disolusikan dengan regresi terboboti ya atau tertimbang ya. Perhatikan di sini efek dependensi ya, antara dampaknya efek dependensi. Kita bahas dulu yang efek dependensi ya. Nah, ini perhatikan ini ada lokasi 1 ya. Lokasi 1 ini tetangganya lokasi 2, terus tetangganya lokasi 4, 5, dan 6. Ini kita asumsikan kalau menggunakan matriks ketetanggaan Rook ya. Nah, maka di sini kalau ada guncangan shock di lokasi 1 ya karena ada dependensi sini ya, maka dampaknya akan langsung pada lokasi tetangganya yaitu 2, 4, 5, dan 6 ya. Kemudian dampak yang terjadi pada lokasi 2 ini akan diteruskan ya ke tetangga lokasi 2 yaitu 3, 7, dan 8 ya. Dan tentunya ini akan kembali ke 1 ya. Di apa itu ya? Umpan balik ya, kembali lagi ke 1 atau direfleksikan lagi ke 1 ya. Kemudian kalau terjadi di lokasi tadi 3 ya, 3 ini juga akan diteruskan ke tetangganya yaitu berapa? 4, 9, dan 10. Jadi kayak meluas lagi ya dan direfleksikan ke jadi 3 tadi refleksikan kedua, refleksikan kedua, terus direfleksikan ke 1 gitu, kembali lagi gitu ya. Nah, nanti ini meluas lagi dari 10 4 ya, dari tetangganya 3 ini 4 juga akan meluas ke sekitarnya sini ya, tetangganya 4 bisa 11, 12 atau 3 dan kembali ke lokasi 3 terus kedua ke 1. Bisa juga langsung dari 4 ke 1. Jadi ini efek guncangan kalau mengandung efek dependensi. Jadi makanya harus dipelajari perubahan ini ya. Jadi makanya penafsiran koefisien regresi spasial itu tidak sama dengan regresi biasa. Karena tadi adanya efek dependensi ini efeknya meluas ya. Tapi memang efek ini akan mengecil seiring jauhnya ya. Jadi kalau lokasi 1 mungkin dampak besarnya ada lokasi 2, 4, 6, dan 5. Tetapi efeknya ke lokasi 8, ke 9 ini mengecil seiring jaraknya ya.
Nah, ini adalah model yang dependensi berdasarkan taksonomi Ehlers ya 2010. Jadi modelnya itu secara umum ini. Jadi dia mengandung dependensi di Y, dependensi di X ya, dependensi di galat. Nah, kalau di sini gamanya 0, dia akan menjadi model spasial umum atau GSM. Jadi hanya ada dependensi di Y dan dependensi di galat ya. Sedangkan kalau lambdanya 0, dia akan menjadi spasial Durbin, hanya dependensi di Y dan dependensi di X ya. Kalau Ru-nya 0, ini spasial Durbin galat, jadi ada dependensi di X dan di galat ya. Kemudian kalau gamma 0 dan lambda 0, ini akan menjadi model SAR, jadi hanya dependensinya di Y ya. Kemudian kalau gamanya 0, terus ini ya, ini adalah Ru-nya 0, dia akan menjadi spasial galat atau SEM. Kemudian yang di sini, ya ini pokoknya kalian perhatikan ya. Jadi ini adalah dependensi hanya satu saja, bisa di Y, di X ya, SLX atau di galat. Kalau semua koefisien dependensinya 0, dia akan menjadi model linier. Itu 2 ya, yang ini adalah 1. Nah, penentuannya di sini kalau mau menggunakan model dependensi spasial, kita uji dulu LM-nya, uji LM Lagrange multiplier-nya yang menggunakan robust. Ini sebenarnya hanya untuk menguji Ru dependensi di Y dan lambda ini dependensi di galat gitu ya. Kemudian nanti dari kemungkinan ini kalau Ru-nya tidak 0, lambdanya 0, modelnya SDM ya. 00 ini SLX ya. Kemudian kalau Ru 0, lambda tidak 0, ini SDM ya. Kemudian nanti dilanjut untuk menguji gamanya. Gamma ini adalah dependensi di X-nya ya. Ini bisa juga mengujinya menggunakan indeks Moran ya. Nyata tidaknya gitu ya. Baru akhirnya kita mendapatkan model SAR SDM atau regresi biasa SLX atau SEM SDM ya. Seperti ini ya tata cara pengujiannya. Oke, sampai materi ini gimana? Ada pertanyaan? Belum ada yang tanya? Sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Gimana? Sudah jelas? Ada yang tanyakan? Kalau kuliah partner juga sepi seperti ini, nggak ada yang tanya. Silakan. Enggak juga, Bu. Hah? Masih jelas ya, nggak apa-apa kalau jelas, alhamdulillah ya. Oke, Ibu lanjut tentang matriks bobot ya. Oke, matriks bobot. Ini masih matriks bobot yang untuk model dependensi ya. Dependensi spasial ya. Nah, sebelum ke matriks bobot, sebentar saya show dulu ya. Jadi matriks bobot ini dilambangkan sebagai weighted gitu ya. Nah, ukurannya tentunya sebanyak amatan yang kita gunakan. Jadi kalau areanya 10 ya 10 kali 10 gitu ya. Kemudian bobot pada lokasi yang I dengan I itu tentunya 0 karena bobot dirinya dengan dirinya kan nggak ada gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan jarak, bisa juga ketanggaan. Sebenarnya ada ya gabungan seperti ini, tapi kayaknya rumit. Di R kayaknya belum ada yang menggabungkan jarak dengan ketanggaan. Tapi secara teori itu ada. Ya. Nah, jarak ini kita perhatikan dulu ya. Jarak ini ada beberapa macam. Ada jarak Minkowski. Mungkin ketika belajar multivariate kali ya, kalian kenal dengan Minkowski ya. Mungkin untuk clustering atau apa itu ya. Nah,
Minkowski itu adalah jumlahan dari selisih mutlak ya. Latitude I dengan latitude, mudah-mudahan saya nggak ketukar ya, longitude apa latitude ya, udah pokoknya ini U sama V ini satunya latitude, satunya longitude gitu ya. Ini simpangan mutlaknya, pangkatkan P, ini pangkatkan P, tapi hasilnya dipangkatkan 1/P. Sehingga satuannya Minkowski ini sama ya, jadi kalau kilometer ya kilometer gitu ya. Euclid ini saya rasa sangat populer ya, Euclidean. Tapi Euclidean ini sebenarnya jaraknya itu kan datar ya, sama Minkowski ini juga jaraknya datar ya. Nah, Euclidean ini sebenarnya kasus khusus dari Minkowski ketika P-nya sama dengan 2 ya. Terus ada jarak Manhattan ya. Mungkin penemunya ya ini ya, namanya Manhattan gitu ya. Ini adalah simpangan mutlaknya dari longitude dan longitude-nya. Ini kasus khusus juga Minkowski, P sama dengan 2 ya. Kemudian karena bumi itu enggak datar ya, maka sekarang itu umumnya digunakan jarak kurvatur atau kalau di R itu dikenal dengan grid circle distance ya. Jadi sini ada sudut sudut-sudutnya gitu ya, makanya di sini ada cos-nya, ada sin-nya. Ini sudah ada di R ya. Kemudian kalau mau mil ini nanti R-nya ini jari-jarinya ini ya, jari-jari buminya itu menggunakan ini 3959 mil. Tapi kalau mau kilometer ini 6371 kilometer ya. Jadi ini sudah ada jarak, ini saya senang ini sudah ada jarak seperti ini di R sehingga kita lebih real mengukur jarak antar lokasi karena sudah memperhatikan kelengkungan bumi. Kalau dulu-dulu ini umumnya menggunakan jarak Euclid ya. Euclid ini kan datar ya. Kemudian kalau bobot di sini ini ada bobot K tetangga K nearest neighbor itu berarti adalah kita pilih jarak kita pilih tetangga sebanyak K berdasarkan jarak K terdekat ya. Jadi pertama kita harus hitung dulu ya jaraknya, semua kemungkinannya itu kalau kita ada N berarti ini kita cari jarak di IJ-nya dulu, kita susun ini misalkan lokasi I terhadap lokasi yang lain gitu ya. Kemudian kita urutkan ya. Kita pilih misalkan 10 terdekat ya, 2 terdekat dan sebagainya. Jadi kita menentukan tetangga berdasarkan jarak terdekatnya ya. Ya, jadi ini ya prosesnya seperti ini. Kita urutkan dulu jarak tetangga kita. Misalkan Bogor, kita urutkan dulu dengan jaraknya Jakarta, Depok. Mana lagi? Saya kok nggak apa ya jadinya. Ya kita urutkan seperti itulah ya. Oke. Kemudian tetangga tadi yang K terdekat tadi, kita beri bobotnya nilainya 1 kalau masuk batas tetangga kita ya. Kalau masuk batas tetangga kita beri 1, tetapi kalau tidak, ya kita berikan 0. Jadi ini ketetanggaan ya. Jadi kalau tetanggaan itu umumnya menggunakan 1, 0 berdasarkan kriteria tertentu. Kalau ini kriterianya adalah berdasarkan K tetangga terdekat ya. Ya, ini ilustrasinya ya. Ini adalah KNN ya dengan jarak Euclid ya. Ini perhatikan ini beda ya kalau jarak GCD yang grid circle distance tadi beda ya. Ini tetangganya sudah beda. Nah, ini perhatikan kalau kita perhatikan yang K3 sama K5 ini ya. Jadi kalau 5 ya tetangganya tambah banyak. Makanya jaring-jaringnya ini juga tambah banyak ya. Kalau K3 ini kan sedikit ya. Nah, ini perbedaan antara jarak aja sudah kelihatan ya. Kalau ini tadi jarak Euclid ini enggak tetangga, tapi begitu menggunakan grid circle distance ini menjadi tetangganya seperti itu ya. Saya sarankan sih menggunakan grid cycle distance ya karena lebih realistik. Kemudian ada juga bobot yang contiguity ini menggunakan jarak ambang atau ada juga yang namakan distance band gitu ya. Jadi kita masukkan tetangga kita berdasarkan jarak yang tertentu, threshold ya kita tetapkan. Ini biasanya digunakan
di apa tadi autokorelasi spasial yang menggunakan Getis Orji itu biasanya menentukan D ini dulu, threshold mana yang benar-benar mencerminkan autokorelasi spasial yang tertinggi gitu ya. Jadi ini yang problemnya di sini ya, menentukan Dmax-nya ini. Ini tidak mudah, biasanya dicoba-coba, dihitung autokorelasi spasialnya, kita tentukan jarak maksimum itu berdasarkan autokorelasi spasial yang tertinggi ya. Nah, biasanya di sini Dmax ini jangan sampai ya terlalu ketat. Kalau terlalu ketat nggak punya tetangga. Kalau nggak punya tetangga nanti regresi spasialnya nggak bagus ya. Karena intinya regresi spasial kan ada dependensi spasial ya. Jadi ini hati-hati untuk menghindari isolasi. Ini jangan menggunakan Dmax yang terlalu ketat. Paling tidak kita pilih setiap lokasi ini memiliki setidaknya satu tetangga ya. Ini kriteria Dmax ya, kalau 20 ya berarti kan kecil ya di sini ya. Dmax kecil. Kalau Dmax tadi kan kita beri bobot 1 kalau diizinnya sampai ini ya, D tertentu. Kalau 20 kilo ya tetangga kita lebih sedikit ya. Kalau sampai 35 kilo kan tetangganya tambah banyak gitu ya. Logikanya seperti itu. Kemudian ada juga menggunakan bobot inverse jarak ya. Ini tetap contiguity juga ya. Jarak ini kan menggambarkan kedekatan antar lokasi, semakin kecil berarti semakin dekat ya. Maka bobot yang digunakan ini adalah inverse-nya ya. Jadi DIJ pangkat minus alfa, alfanya ini bisa 1 atau 2 gitu ya. Nah, ini gambarannya kalau jarak menggunakan apa? Alfa 1 ini yang biru. Dan ini bobot kalau menggunakan alfa 2. Jadi kalau alfanya 1 ini lebih longgar ya. Jadi kalau semakin tinggi ini bobotnya akan semakin kecil kalau bisa dilihat dari kurva ini. Jadi dia semakin memasukkan tetangganya itu semakin sedikit gitu ya. Kalau alfanya semakin tinggi. Nah, bisa juga menggunakan eksponensial negatif untuk eksponan ya, nanti diganti. Ya, jadi seperti ini eksponensial dari minus alfa DIJ, alfanya kita ambil lebih besar 0 ya. Nah, jarak eksponensial alfanya ini bebas sebenarnya mau 1, pokoknya alfa lebih besar 0. Kita lihat di sini kalau alfanya kecil ini bobotnya akan lebih besar ya dibanding kalau alfanya semakin besar bobotnya semakin kecil. Jadi efek-efek ini harap dipahami ketika mau berapa gitu ya. Mau 1 berarti dia semakin tengah-tengahnya antara sini. Tapi kalau 2 ini semakin ketat gitu untuk memfilter amatan sebagai tetangga. Nah, bisa juga di sini ini sering dipakai di apa Robas ya, regresi Robas. Ini jarak pangkat ganda, kadang-kadang dikenal sebagai bobot tuke ya, mirip-mirip seperti ini. Jadi ini DIJ per D, D-nya ini ditetapkan ya, tetapkan, pangkatkan K, terus dipangkatkan lagi K ya. Umumnya yang populer itu 2 ya, biwik gitu ya. Kalau 3 itu trikub biasanya nyebutnya ya, pangkat 3. Nah, ini gambarannya jarak pangkat ganda. Ya, kalau kita ambil 2 ya, kita ambil 2 di sini, nah, yang biru ini ya. Jadi semakin besar dia semakin longgar bobotnya ya. Kalau eksponensial tadi kan bentuknya apa ke bawah. Kalau ini kan pelan-pelan turunnya ya. Pelan-pelan turunnya. Kalau tadi eksponensial itu langsung turun drastis gitu ya. Tapi kalau pangkat ganda ini pelan-pelan. Jadi ini mirip-mirip kalau belajar regresi Robas itu kayak ngasih bobot pencilan gitu ya. Kalau pencilannya tinggi dikasih bobot besar, kalau pencilannya apa nilainya galatnya itu simpangannya kecil, dia kasih bobot besar. Sama seperti ini, cuman di sini yang kita filter adalah tetangga. Tetangganya berdasarkan jarak gitu ya. Nah, ini perbandingan ya. Ini saya bandingkan semua kemungkinan jarak tadi. Jadi
Nah, ini seperti ini difahami ketika mau memodelkan spasial, mau pakai yang mana ya. Eksponensial, kalau trikub ini lebih longgar gitu ya. Bisa dicoba karena nggak ada kepastian ya bobot yang mana yang terbaik untuk data. Dan ini sebenarnya PR tersendiri bahwa matriks bobot itu kita harus memilih supaya efek spasialnya itu terlihat. Bisa juga kita bandingkan beberapa matriks bobot, kita pilih yang signifikansinya itu paling tinggi gitu. Ya, bobot berdasarkan jarak ini memiliki keuntungan, yaitu perhitungannya mudah. Ya. Pada banyak kasus, batas-batas antara unit spasial ini memainkan peran penting dalam menentukan dependensi spasial, gitu ya. Ketersediaan data poligon ini juga memudahkan pembentukan matriks spasial berdasarkan contiguity ya. Nah, contiguity ini hubungan kedekatan, oke ya, hubungan kedekatan ini Smith ini kalau contiguity ya. 1 kalau jika I dan J bertangga, 0 kalau IJ dan tidak bertangga ya. Ini beberapa matriks contiguity, ada Rook, ada Bishop ya. Queen ya, double linear contiguity, ada double root contiguity. Saya nggak tahu di R ada semua kah ini. Ya. Tapi yang Queen jelas ada, Rook kayaknya ada ya. Saya nggak tahu yang Bishop ya. Mudah-mudahan ada ilustrasinya di sini. Rook itu seperti ini ya. Jadi kalau 5 tetangganya ini adalah 2, 4, 8, 6. Jadi pada yang lurus gini aja ya. Kalau Bishop itu sudut. Ya, sudut-sudutnya tetangganya ya. Kalau Queen ini semua yang di sekitar dia, meskipun hanya nempelnya ujung seperti ini ya. 1 ini kan nempel ke 5 hanya ujungnya ini aja. Tapi ini dianggap tetangganya ya. Nah, dari matriks ini, misalkan matriks Rook ini, maka kita amati di sini menentukan bobotnya ya. Jadi misalkan kita amati lokasi 5. 5 ini tetangganya adalah 2, terus 4 ya, 6, 8. Jadi yang punya tetangganya kita beri nilainya 1 ya. Sedangkan yang bukan tetangganya itu 0 ya. Sehingga matriks W ini ukurannya adalah N kali N. Jadi kalau ada 9 berarti ini adalah 9 kali 9 gitu ya. Tentunya kalau Queen beda lagi matriks bobotnya ya. Karena kalau Queen kan semua yang yang nempel gitu adalah tetangganya ya. Itu matriks contiguity ya. Jadi contiguity ini ada bermacam-macam. Ini adalah ilustrasi ya. Ini adalah Rook contiguity. Ini adalah Queen. Jadi ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara Rook dan Queen ya. Perbedaannya ini kelihatannya di sini ya. Kalau Queen itu jaring-jaringnya tambah banyak dibanding yang menggunakan Rook gitu ya. Karena semua yang berdampingan itu adalah tetangganya. Kemudian karena bobot ini setiap lokasi itu kan tetangganya beda-beda ya. Tetangganya nggak sama. Jadi kalau kita perhatikan sebentar ini ya. Ini kayak 5 kan tetangganya ada berapa? 4. Tapi kalau 1 tetangganya cuma berapa? 2 sama 4 ya. Terus misalkan kita ambil 6 tetangganya adalah 5 dan berapa? 3 gitu ya. Karena nggak sama baiknya tetangga, maka perlu dilakukan standarisasi. Ya. Jadi perlu normalisasi ini untuk menghitung rata-rata tertimbang yang bobotnya lebih banyak untuk amatan yang terdekat daripada amatan yang jauh ya. Matriks bobot spasial ini perlu distandarisasi agar proses stokastik spasial ini dapat dibandingkan antar model. Sebab kalau nggak standarisasi tadi nggak sama ya. Ini ada yang menggunakan standarisasi baris. Jadi ditotalkan dibagi dengan total barisnya ya. Nah, standarisasi baris ini nanti menyebabkan jumlah elemen setiap barisnya itu 1 ya. Matriks W yang distandarisasi baris bukan merupakan matriks simetris lagi ya.
formulanya tinggal di ini aja ya, bagi bahwa elemen bobotnya itu dibagi dengan total barisnya. Ya. Ini ya. Jadi kalau ini distandarisasi baris, bobotnya seperti ini kan hanya 2, maka setengah gitu ya. Dan seterusnya ini akan seperempat dan sebagainya ya. Yang kita gunakan nanti di analisis spasial ini adalah yang ini. Perhatikan matriksnya ini yang asalnya ini simetrik ya. Tetapi dengan standarisasi ini dia tidak lagi simetrik. Ya. Nah, ini kan setengah-setengah, tapi di sini sepertiga-sepertiga ya. Oke, misalkan kita lihat ini ada 5 area gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tetanggaannya misalkan di sini ini saya nggak tahu ini pakai apa ini ya. Kalau 1 tetangganya adalah 2, 3. Oh, berarti menggunakan queen ya ini ya. Kalau 2 tetangganya adalah 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ini menggunakan queen. Queen itu memang paling mudah ya. Jadi pokoknya yang nempel meskipun titik aja sudah dihitung ya. Kemudian yang 5 tetangganya hanya 4 ya. Oke. Kemudian ini standarisasi, distandarisasi baris, maka hasilnya seperti ini matriksnya ya. Standarisasi. Kemudian kalau misalkan kita punya amatan ini X1, X2, X3, X5 ya, di pada nilai ini ada amatannya gitu ya. Maka kalau ini dikalikan matriks yang distandarisasi, ya ini mestinya notasinya S ya. Ini dikalikan dengan amatan. Ini bisa dilihat di sini ya. Ternyata di sini pada lokasi 1 itu kan rataan antara X2 ditambah X3 dibagi 2. Ya. Jadi pada lokasi 1 ini adalah rataan dari X2 dan X3. Pada lokasi 2 itu adalah rataan X1, X3, X4. 1, 3, 4. Ya. Jadi efek standarisasi tadi itu berarti bahwa apa? Rataannya itu nilai yang pada kalau dikalikan W tadi itu ini merupakan rataan dari tetangganya. Dirinya nggak ikut ya, dirinya nggak diikutkan ya. Makanya ketika membuat model spasial leg tadi kan ada WY. Berarti WY itu sebenarnya meregresikan antara Y dengan rataan dari tetangganya gitu ya. Sehingga kalau ini rataan ini kan mudah dibandingkan gitu. Kalau tadi yang kita gunakan matriks ini kita nggak bisa membandingkan ya. Kalau ini rata-rata ya. Kalau tadi ini dikalikan hanya X kan jumlahan berarti. Jumlahan dari X1 dan X2 dan X3 gitu ya. Sehingga tidak bisa dibandingkan. Ya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan standarisasi skalar. Nah, skalar ini macam-macam ya ininya ya. Standarisasi matriks bobot ini juga dapat dilakukan dengan mengalihkan bobot W ini dengan suatu konstanta K supaya katanya sama. Jangan sampai yang baris 1 dikalikan setengah, baris kedua dikalikan seperempat. Ini ada yang berpendapat seperti ini ya. Kemudian Smith 2008 ini berkalian dengan skalar ini dapat menghilangkan efek satuan ukuran apapun dan tetap menjaga hubungan antara semua baris dan matriks W ya. Kemudian K ini ada yang mengusulkan menggunakan ini ya, K-nya ini adalah 1 per W max. W max ini adalah elemen terbesar pada matriks W. Ya. Elemen terbesarnya. Kemudian bisa juga menggunakan lambda max. Lambda max ini adalah akar ciri terbesar dari matriks W. Ya. Nah, biasanya yang dipakai ini. Ya. Yang ini karena elemen terbesarnya sulit ya nyarinya ya. Biasanya digunakan adalah lambda max ya, akar ciri terbesar dari matriks W. Masih ingat ya akar ciri vektor ciri ya? Nah, udah habis materinya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ibu, saya mau bertanya.
misalnya ya Bu, misal mau menghitung, misalnya kasusnya PDRB per provinsi gitu Bu. Nah, untuk jarak make sense nggak sih Bu kalau kita pakai jarak tetangga, melihat kalau misalnya mereka kan tidak bersinggungan gitu Bu. Atau misalnya untuk PDRB